Tampilan fisik yang kamu miliki paling mendominasi dalam menilai tentang dirimu. Orang-orang akan mengingatmu secara fisik jika kamu sedang disebut, karena fisik yang kamu miliki ditunjang oleh aura yang kuat. Saat kamu memasuki ruangan, orang-orang akan langsung melihatmu baik sengaja atau tidak sengaja, karena energi yang kamu pancarkan tampak mendominasi, penuh energi, dan sehat. Kehadiranmu bisa memicu orang-orang di sekitarmu menjadi bersemangat. Caramu berpakaian atau caramu menata rambut terlihat rapi, kulitmu terawat bersih, walaupun beberapa yang menyimak tidak memiliki kulit yang putih, kamu tampak bersih, elegan dan kelihatan mahal. Pakaian, alas kaki dan tas yang kamu kenakan mungkin bukan barang branded, tetapi tampak serasi dan menyatu dengan indah. Secara otomatis kesan pertama yang masuk dalam pikiran orang lain adalah, kamu sosok istimewa dan berkelas. Orang-orang sering sekali beranggapan kamu memiliki uang yang banyak, karena mampu merawat diri sendiri sekaligus melengkapi diri dengan keindahan materi. Sebagian mungkin seperti itu, karena mampu membelanjakan diri sendiri barang-barang yang berharga. Tetapi sebagian lagi melakukan perawatan biasa saja namun tetap bisa memancarkan aura mahal. Kamu memiliki kepercayaan pada dirimu sendiri yang tidak kamu sadari. Misalnya, kamu pergi ke mall dengan dandanan rapi, dalam dirimu tidak ada suara yang meragukan penampilanmu, otomatis kamu merasa percaya diri karena memang sudah melakukan usaha untuk memperindah diri. Beberapa orang di luar sana, walaupun sudah melakukan usaha memperindah diri tetap saja merasa kurang pada dirinya, sedangkan kamu tidak. Perasaan percaya diri yang kamu miliki itu mempengaruhi aura yang kamu pancarkan. Kepercayaan diri itu juga terbentuk dari usaha yang sudah kamu lakukan. Kamu adalah orang yang percaya akan usaha. Jelasnya, orang yang menyukai dan percaya pada tindakan atau berusaha. Tidak mungkin kepercayaan dirimu bangkit jika kamu tidak berusaha memperindah dirimu. Sisi sabar dan ketekunan yang kamu miliki juga menjadi pembentuk daya tarikmu. Semua proses perjalanan hidup yang sudah kamu jalani memperindah kepribadian yang kamu tampilkan. Ibaratnya, kamu tumbuh dari benih kecil menjadi pohon indah lengkap dengan buah yang manis. Jika kamu seorang feminin, lawan jenis akan melihatmu sebagai feminin yang subur berkelimpahan. Kamu tampak seperti tanah subur jika diletakkan benih. Benih itu akan tumbuh subur. Begitu juga jika kamu seorang maskulin. Bagi lawan jenis kamu adalah lambang kemakmuran. Walaupun kamu belum kaya dan makmur, tetapi energi yang kamu pancarkan ditangkap seperti itu oleh lawan jenis. Jadi jangan heran jika beberapa yang resonet sering sekali dimanfaatkan orang lain di berbagai hal, seperti sering dipinjami uang, menjadi tempat curhat, atau menjadi si tukang antar jemput, dan lain-lain. Beberapa orang yang bisa mendekatimu atau menjadi sosok spesial juga memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan di sisi materi. Ini adalah tarikan yang susah kamu hindari karena energimu menyukai orang-orang yang berhasil di hidupnya. Tetapi dari susunan kartu terlihat ada yang sebaiknya kamu pahami. Beberapa orang yang berada di lingkaran hidupmu tampak tidak menyukaimu. Kamu sering menjadi topik pembicaraan mereka yang iri hati. Bisa jadi penampilanmu yang berbeda membuat mereka merasa susah hati karena ingin menyaingimu. Apalagi jika kamu memiliki wajah yang awet muda atau memiliki pembawaan yang selalu muda. Kebanyakan orang-orang yang tidak suka denganmu tertrigger oleh energi kelimpahan yang kamu miliki. Mereka juga sangat ingin terlihat indah dengan kelimpahan seperti kamu. Tetapi tentu saja tidak ada yang bisa menyamai energimu. Beberapa yang resonet dengan reading ini dilengkapi oleh keluarga besar yang berada, paling tidak memiliki keluarga besar menengah ke atas. Jadi bukan hanya kamu yang memiliki energi kelimpahan. Orang terdekat di circle hidupmu mendukung energimu. Itulah sebabnya energi yang kamu pancarkan akan semakin mendominasi sekitarmu berada. Sayangnya kamu sering bertemu dengan orang-orang yang belum dewasa. Mereka seringkali terpusat pada orang di sekitarmu atau nama besar keluarga yang kamu miliki tanpa menganggap kamu spesial.
Seolah-olah kamu spesial karena faktor pendukung saja, bukan karena prestasimu. Hampir mirip energinya dengan orang-orang yang iri kepadamu. Orang yang berdiling denganmu juga sama. Dia belum dewasa dalam berpikir dan berkata-kata. Orang yang berdiling denganmu saat ini suka sekali persaingan dan agak licik dalam memperoleh kemenangan. Melihat kamu yang berkelimpahan dan dikelilingi oleh orang-orang yang mapan, membuatnya rela melakukan apapun. Jangan heran jika orang yang berdiling denganmu ini mengetahui banyak hal tentang kamu. Itu artinya, dia sudah menyelidikimu sangat dalam dengan cara mencari informasi kemana-mana. Walaupun tentu saja orang yang berdiling denganmu mencintaimu, tetapi orientasi besarnya adalah materi, atau nama baik, atau jabatan yang bisa menunjang karirnya. Kamu bisa melihat caranya menyingkirkan para saingan dengan cara yang sedikit ekstrim. Dia juga gampang cemburu kepada saingannya yang menyukaimu. Kadang-kadang untuk menjaga dirinya dari rasa tidak aman, orang yang berdiling denganmu akan melakukan sesuatu yang mengikatmu, misalnya dengan meminjam uangmu, atau menidurimu demi menjadikan kamu miliknya dan tidak bisa lagi dimiliki oleh orang lain. Yang sangat ekstrim bisa sampai melakukan sihir cinta padamu. Ada saja cara manipulatif yang dilakukannya agar tidak ada yang bisa memilikimu. Suatu saat kamu akan menyadarinya saat kamu sudah mulai lepas dari pengaruh cinta buta. Kehadiran energi seperti orang yang berdiling denganmu ini biasanya menghalangi orang lain yang juga menyukaimu dengan tulus. Beberapa orang yang menyukaimu memilih mundur karena merasakan tekanan persaingan yang tidak sehat, atau merasa kamu sudah menentukan pilihan. Saat kamu harus bertemu dengan orang yang berenergi manipulatif, kamu akan kehilangan beberapa orang baik, karena caranya meracuni pikiranmu sangat hebat. Kamu akan dibuat percaya tidak ada yang bisa mencintaimu sepertinya. Dari kartu berikutnya terlihat, akibat hubungan dengan orang yang berdiling denganmu ini, kamu akan mengalami awal baru di sisi finansial. Bisa jadi kamu dan dia akan mengakhiri hubungan toksik yang memaksamu menuju takdir hidup baru. Tentu saja akibat dari perpisahan menyebabkan hidupmu berantakan, tetapi dari sanalah terbentuk awal baru. Kamu yang sudah memiliki energi kelimpahan dan aura mahal tentu akan tetap seperti itu. Hanya saja fase hancur dan kegelapan dalam hidupmu harus terjadi agar kamu bisa mengasah dirimu. Ketekunan dan kesabaran yang kamu miliki akan semakin hebat dan berhasil memperbaiki semua sisi hidupmu yang berantakan. Ibaratnya, kamu akan lahir kembali menjadi versi dirimu yang jauh lebih powerful. Kamu juga akan menemukan sisi bahagia dan kegembiraan yang berbeda dari sebelumnya. Sisi itu tidak kamu sadari sebelumnya. Misalnya, sebelumnya kamu bahagia jika bisa jalan-jalan ke luar negeri. Di awal baru ini, jalan di dalam negeri menjadi sesuatu yang sangat membahagiakanmu. Yang jelas banyak sekali sisi-sisi kehidupan berubah dalam pikiran dan perasaanmu. Hal itu disebabkan karena kamu sudah mengupgrade dirimu sendiri melalui perjalanan hidup yang harus kamu tempuh. Seandainya kamu mengharapkan cinta yang baru, cinta baru akan datang padamu melalui sesuatu yang baru, misalnya melalui pekerjaan baru atau hobi baru yang kamu tekuni. Dengan orang baru ini kamu akan merasa aman dan stabil dalam hubungan. Rasa stabil itu akan memberi kestabilan pada keseluruhan hidupmu. Baik kamu dan orang baru ini menyukai perkembangan hidup ke arah yang baik. Artinya, kamu yang sedang mengarah pada kebaikan hidupmu juga akan menarik orang baru ini mengarahkan hidupnya menuju kebaikan. Cinta yang terjalin antara kamu dan orang baru terasa lebih permanen, dapat diandalkan, dan masuk akal. Tidak ada hal yang aneh-aneh antara kalian berdua, karena sama-sama bisa dipercaya dan saling memberi. Kepribadian baru yang semakin menguat yang kamu miliki, memberi orang baru rasa stabilitas dan keamanan. Perasaan itu bisa menginspirasinya untuk mengambil risiko dan mau berusaha. Hasilnya, orang baru merasa lebih mandiri dan memiliki lebih banyak kontribusi dalam hubungan kalian berdua. Begitu juga dalam sisi finansial, terbentuknya dirimu yang baru akan membentuk sumber finansial yang jangka panjang. Peluang baru akan datang untuk kamu kerjakan dengan memakai dirimu yang baru.
Hal ini bisa jadi pengingat agar kamu tidak lagi memakai diri lama dalam menentukan pilihan hidupmu, agar kisah lama tidak kembali terulang.